Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Bidanti Tinohoyanti Dei, Magister Kebidanan. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha yang ber-NIDN 0112039302 atau NUPTK 56477162230292. Untuk pengalaman pendidikan, saya menyelesaikan Diploma 3 Kebidanan pada tahun 2012, selanjutnya menyelesaikan Diploma 4 Bidan Pendidik di Universitas Megareski pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2018, dan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam pada tahun 2023. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengampu beberapa mata kuliah inti prodi, yaitu asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, pelayanan kontrasepsi dan KB, serta KDPK atau keterampilan dasar praktik kebidanan. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah asuhan kebidanan pada kehamilan dengan kode mata kuliah SKEBMK 22 di semester 3 yang mempunyai beban 4 SKS terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran baik secara offline di kelas maupun online. Sebelum memulai perkuliahan di awal semester, saya melakukan kontrak perkuliahan dalam menyepakati RTM atau Rancangan Tugas Mahasiswa dan membagikan RPS beserta kontrak kuliah. Ini semua dilakukan guna membantu mahasiswa dalam mengetahui arah pembelajaran, capaian yang akan dicapai selama 1 semester, serta tugas yang akan mereka kerjakan selama 1 semester untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari prodi yang menggambarkan asuhan kebidanan pada kehamilan secara holistik yang mencakup pemantauan kesehatan fisik, psikologi, dan sosial ibu dengan pendekatan woman center care yang menghormati otonomi ibu. Kemudian mengetahui bagaimana perubahan fisik, psikologi selama kehamilan, dan masalah kehamilan yang meliputi gangguan fisik, psikis, maupun kondisi khusus pada kehamilan. Kebutuhan dasar selama kehamilan serta melakukan manajemen asuhan kebidanan yang berbasis bukti atau evidence based sehingga dapat melakukan upaya promotif, preventif, serta screening berkala untuk mendukung kehamilan yang aman dan sehat. Capaian yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan filosofi dalam asuhan kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi selama kehamilan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah yang terjadi pada masa kehamilan sesuai evidence based. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan dasar selama kehamilan.
Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menguraikan rancangan promosi kesehatan dalam rencana edukasi dan konseling pada kehamilan secara tepat. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mensimulasikan manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan melakukan upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi perempuan daerah wisata, lingkup kehamilan, dan penanganannya. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu 1. Konsep dasar asuhan pada kehamilan, 2. Diagnosa kehamilan, 3. Filosofi dalam asuhan kehamilan, 4. Adaptasi fisiologi pada kehamilan, 5. Adaptasi dan perubahan psikologi pada kehamilan, 6. Masalah pada masa kehamilan baik fisik maupun psikologi serta kondisi khusus pada ibu hamil, 7. Kebutuhan ibu selama kehamilan, 8. Promosi kesehatan dan konseling ibu hamil, 9. Manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan, 10. Anticipatory guidance pada masa kehamilan, 11. Antenatal care, 12. Permasalahan kesehatan reproduksi perempuan daerah wisata dalam lingkup kehamilan. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan sistem pendekatan Student Center Learning, di mana pendekatan ini mendorong keterlibatan mahasiswa untuk aktif dalam berpikir kritis dan logis, sehingga dapat melihat masalah atau kasus lebih luas lagi dan menemukan pemecahannya. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu kuliah tatap muka, focus group discussion, studi kasus, reading journal, problem based learning, simulasi, dan role play. Sistem penilaian yang saya gunakan yaitu ketepatan mahasiswa dalam capaian setiap pertemuan. Selain itu, penilaian juga dilakukan dalam kriteria sikap termasuk kehadiran maupun komunikasi dengan bobot 20%. Kemudian dalam bentuk tugas dengan bobot 20%, praktik lab dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, serta ujian akhir semester dengan bobot 25%. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Wah, keren ya. Terima kasih ya untuk semangatnya hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada tidak teman yang tidak hadir hari ini? Oh iya, semuanya hadir. Oke. Kalian ready untuk belajar hari ini? Ready. Ya, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Yes, sebelum kita ke materi hari ini, walaupun udah kelihatan ya judulnya ya, Ibu mau tanya dong, ada tidak di sini keluarga atau orang terdekatnya yang lagi hamil? Oh ya, siapa namanya? Oh ya, Esther. Gimana? Siapa Esther? Tantenya. Tapi selain Esther, pasti kalian juga pernah lihat kan, ibu hamil atau mungkin pernah mengalami juga ya, untuk sekarang mungkin tidak. Kita bisa list enggak apa yang kalian lihat perbedaan ibu hamil yang kalian pernah kenal? Ada yang bisa sebutkan mungkin? Oh iya, benar, lebih sensitif. Apalagi? Yes, apalagi? Suka marah-marah. Iya. Tiba-tiba langsung sedih atau suka nangis kan? Iya, sedih. Dan masih banyak lagi kan? Iya, tapi lebih condong ke emosionalnya. Ya. Jadi kalau ibu hamil itu lebih terjadi perubahan emosional. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu
perubahan dan adaptasi psikologi selama kehamilan. Ini kan pertemuan keempat nih. Minggu lalu kita belajar tentang perubahan fisiologi atau fisiologis pada kehamilan. Ya, oke. Agenda kita hari ini tuh mau mereview, ya, review materi kita sebelumnya supaya relate dengan materi kita hari ini. Setelah itu adalah learning outcomes, apa yang harus kalian lakukan setelah mata kuliah ini. Kemudian topiknya, setelah itu refleksi. Nah, review nih. Ibu mau tanya dari kalian, ada enggak yang masih ingat materi kita minggu lalu? Untuk merecall kembali memori kita supaya relate nih sama apa yang kita pelajari hari ini. Bisa mungkin angkat tangannya? Ya, silakan. Jadi yang materi yang membahas sistem pencernaan salah satunya itu ibu hamil biasanya konstipasi, Bu. Iya, jadi ibu hamil khusus di sistem pencernaan itu biasanya salah satunya adalah konstipasi. Siapa namanya? Siti, tepuk tangan dong untuk Siti. Thank you Siti. Selanjutnya siapa nih yang bisa jawab nomor 2? Perubahan sistem reproduksi. Boleh angkat tangannya? Iya, siapa namanya? Bila Ibu. Dila. Oke, silakan Dila. Mohon izin menjawab, Bu. Salah satunya perubahan reproduksi yaitu pembesaran uterus atau rahim ibu. Karena dia membesar dan juga mungkin payudara. Oke, benar ya. Jadi kalau kita belajar minggu lalu bahwa sistem reproduksinya itu salah satunya adalah pembesaran perut karena rahimnya juga ikut membesar dan biasanya pembesaran payudara. Jadi sekarang setidaknya udah mulai ya bisa ingat-ingat lagi apa materinya supaya bisa ngeh sama materi kita hari ini. Lanjut. Nah, learning outcomes-nya apa sih yang diharapkan sama kalian sebagai mahasiswa setelah kita belajar hari ini, gitu kan? Jadi mahasiswa itu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perubahan adaptasi psikologi selama kehamilan. Ya, selama kehamilan itu ada 3, ada trimester 1, 2, dan 3. Ya. Selanjutnya ke topik. Sebelum kita masuk ke topiknya, Ibu mau tanya dulu nih, kasih pilihan. Kalian kan nggak suka sebenarnya ya dikasih pilihan, perempuan. Sukanya jawab terserah kan? Ya, tapi kali ini kita harus memilih. Yang pertama apa? Oke, yang pertama ada tidak bahagia dan kehamilan yang ada komplikasinya. Terus yang kedua, tidak bahagia tapi kehamilannya normal. Yang ketiga, bahagia tapi kehamilannya malah punya komplikasi. Dan terakhir adalah happy dan kehamilannya juga aman, terkendali. Pilih yang mana? Iya, semuanya pasti pilih nomor 4 kan? Siapa sih yang tidak mau kehamilannya berjalan lancar plus dapat perasaan happy, ya kan? Apa sih itu perubahan dan adaptasi psikologi selama kehamilan? Jadi perubahan emosional, kalau kita bicara tentang psikologi, itu berkaitan dengan emosional, ya. Yang kompleks. Berarti bukan cuma satu faktor, tetapi banyak banget faktor yang mempengaruhi. Yang memerlukan adaptasi. Jadi perubahan itu wajar, tapi apakah ibunya bisa beradaptasi atau tidak, itu yang kita, di situ peran kita sebagai bidan. Terhadap proses kehamilan yang dipengaruhi oleh sebagian besar peningkatan hormon. Yang kita pelajari apa? Minggu lalu. Dan perubahan fisik selama kehamilan. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapan perubahan psikologi selama kehamilan itu ada di trimester pertama, itu kita kenal dengan periode penyesuaian, ya. Kemudian trimester kedua itu dikenal dengan periode kesehatan baik. Kemudian trimester ketiga dikenal dengan periode penantian. Satu-satu kita jabarkan ya. Untuk trimester 1, kalau trimester 1 kita kenal di umur kehamilan berapa? 0 sampai 12 minggu ya, atau dikenal dengan periode penyesuaian. Yang pertama kalau dari segi kecemasan nih, perubahan aktivitas dan kebiasaan keluhan yang dialami. Kalian pernah enggak dengar? Jangan dulu terlalu capek.
nanti keguguran, soalnya hamil muda, iya kan? Secara tidak langsung aktivitas ibu terbatas karena di trimester 1, ya. Kemudian kebiasaan keluhan yang dialami, trimester 1 paling banyak keluhan. Apa keluhannya? Mual muntah, iya kan? Nggak bisa makan, maunya makan sesuatu, bau suaminya aja nggak tahan. Iya, itu masuk di kecemasan. Selanjutnya, ada ambivalen, ya, konflik perasaan. Kadang-kadang senang dengan kehamilannya, kadang-kadang merasa tidak terima kehamilannya. Senang karena udah ditunggu-tunggu. Tahu-tahu keluhannya banyak, ternyata tidak sesuai ekspektasinya, mual muntahnya minta ampun. Kadang dia merasa bahwa kok gini gitu, kehamilan kok tidak seindah yang kuharapkan. Makanya ini yang dikatakan ambivalen, ya. Emosional, perubahan suasana hati, mood swing. Siapa di sini yang suka mood swing? Kalau PMS, semua benar, apalagi ibu hamil, ya. Kemudian khawatir, takut, bingung, kecewa. Kecewa itu bisa jadi karena ekspektasi dan realitanya yang tidak sesuai, ya. Lanjut, aktivitas seksual. Ini penting ya. Jadi bukan cuma secara psikologi, tapi harus ngerti bahwa memang aktivitas seksual di trimester 1 itu akan menurun. Kenapa? Ya karena ini tadi, kecemasan, ambivalen, dan emosional. Energi ibu di trimester pertama itu terbagi ke situ. Jadi boro-boro mau pikirkan hal yang lain, ya. Selanjutnya, trimester 1 udah jelas, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, kita lanjut ke trimester kedua. 13 sampai 24 minggu. Dari segi kecemasan, apa sih? Namanya aja periode kesehatan baik, ya kan? Berarti harusnya kecemasannya juga sudah tidak ada. Terbukti bahwa relatif lebih tenang, lebih bebas, sebagian besar keluhan di trimester 1 udah hilang. Kenapa dia lebih bebas? Aktivitasnya udah bisa ngapa-ngapain kan? Udah nggak ada yang terlalu melarang, ya kan? Kemudian keluhan mual muntahnya tadi udah nggak ada. Harusnya di trimester 2 itu semuanya udah stabil, ya, kecuali memang terjadi komplikasi, ya. Lanjut, dari segi emosional, ini terbagi jadi dua ya. Ada pre-questioning dan post-questioning. Kalau pre itu, ibunya belum merasakan gerakan janinnya. Tapi kalau sudah post, itu dia sudah merasakan gerakan janinnya. Walaupun sebenarnya sebelum dia merasakan gerakan janinnya, dia udah seneng sama kehamilannya. Tapi setelah dia merasakan pergerakan janinnya, apa? Bondingnya akhirnya terbangun. Dia merasakan bahwa babyku real, janinku real gitu. Karena saya merasakan gerakannya. Ya, jadi apa? Muncul sifat keibuannya. Akhirnya dia mau membuka diri untuk informasi tentang dia, mau tanya pengalaman-pengalaman ke keluarga yang pernah hamil. Iya, selanjutnya aktivitas seksualnya. Pastinya karena emosionalnya bagus, kecemasannya stabil, artinya apa? Meningkat di aktivitas seksual karena ibunya merasa bahwa ternyata hamil itu juga menjadi seksi ya, bisa ya. Karena kalian pernah lihat nggak ibu hamil yang keluar tapi malah justru pedenya minta ampun. Tanpa makeup, tanpa apa, dia lebih pede ngeliatin perutnya yang besar. Iya kan? Iya, karena dia merasa seksi. Jadi kalau dari segi aktivitas seksual, dia tuh merasa lebih erotis. Ya. Lanjut, periode penantian, trimester 3. Namanya periode penantian. Menanti-nantikan, ya kan? Kalau kecemasan, dia cemas kembali. Tapi versinya lain, alasannya lain. Dia lebih cemas karena khawatir tentang persalinannya. Persalinannya lancarkah? Bayinya lahirkah dengan sehat tanpa kekurangan apapun? Itu yang dicemaskan. Jadi berbeda ya. Sama-sama cemas, trimester 3 dan berapa? 1, tapi beda alasan kecemasannya. Selanjutnya, emosional. Emosionalnya tidak sabaran, tapi siap secara mental dan fisik. Di sisi lain apa? Cemburuan. Kalau kalian sakit,
kalian rebahan, tiduran terus, ada orang ribut, ada orang lalu lalang, kalian stres kan, kok saya nggak diperhatikan, apalagi ibu hamil. Dia akan merasa, saya loh gitu, yang mau nanti melahirkan, di mana momen itu mengerikan kata orang-orang, di mana momen itu menakutkan kata orang-orang, please, semua perhatian ke saya dong. Jadi dia akan merasa cemburu, gitu. Sedikit nggak diperhatikan udah lebih sensitif, dicolek dikit udah marah. Itu yang terjadi pada emosional trimester 3. Aktivitas seksual menurun pastinya. Kenapa? Tadi, sistem reproduksi. Perutnya yang makin membesar. Akhirnya apa? Ibunya tidak nyaman untuk posisi-posisi tertentu pada saat melakukan aktivitas seksual. Kemudian apa lagi? Lebih sesak nafas. Jadi memang untuk aktivitas seksual di sini sebagian besar ibunya akan mengalami penurunan, ya. Dan juga secara teori, memang sperma pada laki-laki itu akan mempengaruhi atau merangsang menstimulasi kontraksi. Jadi bisa jadi terjadi kelahiran prematur. Jadi memang bahaya juga untuk ibunya. Ya. Oke, sudah nih trimester 1, 2, 3. Perubahannya trimester 2, perubahannya trimester 3, terus saya sebagai bidan mau apa, Bu? Gitu kan. Kita lihat. Ya. Mempelajari keadaan lingkungan. Jadi kita tidak akan tahu apa yang terjadi sama ibunya. Kalau tadi bilang kan kecemasan itu kompleks, ya, perubahan emosionalnya kompleks. Jadi kita harus tahu dari berbagai macam faktor, ya. Kedua, menjalin hubungan yang baik. Ibunya tidak akan merasa terbuka, ya kan, kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik. Ya, kayak bidannya, ya mari datang, silakan. Nah, terima kasih, pulang, udah, gitu. Tapi ketika kita ramah, kita sapa, kita dengan melihatkan empati kita kepada ibunya akan merasa terbuka. Itu yang namanya menjalin hubungan. Setelah itu apa? Memberikan informasi pendidikan kesehatan. Gunanya kalian pelajari tadi trimester 1, trimester 2, trimester 3 untuk apa? Edukasi ibunya, iya kan? Memberikan edukasi, memberikan informasi, supaya ibunya ngerti, oh memang perubahan ini wajar toh, saya harus ngapain ya? Memberikan asuhan yang komprehensif. Komprehensif itu berkelanjutan ya, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan ibu. Ya, harus sesuai kebutuhan ibu. Individu itu berbeda-beda ya, ibu hamil berbeda-beda. Nggak mungkin semua informasi yang kalian punya, kalian mau transfer ke ibunya. Jadi makanya penting kalian harus tahu lingkungannya kayak gimana, kalian harus tahu menjalin hubungan yang baik itu kayak gimana, supaya tahu kebutuhan ibunya apa, ya, supaya kita tepat memberikan asuhan. Terakhir, apa? Ikut memberikan support dan dukungan. Bukan cuma suaminya, bukan cuma keluarganya yang memberi dukungan dan support, tetapi juga kita sebagai bidan. Karena bidan itu adalah pendamping perempuan. Yang paling ngerti perempuan adalah bidan. Ya. Lanjut. Nah, ini ada video nih yang ibu mau kasih lihat. Tolong direfleksikan nanti videonya ya. Oke, sebelum kita ke conclusion, siapa yang bisa tadi refleksikan videonya? Ya, silakan. Saya dapat merefleksikan di mana tindakan kecil dapat mempengaruhi situasi emosional seorang ibu. Maka dari itu, kita harus menjaga dan menyesuaikan dan menjaga perasaan ibu. Terima kasih. Wow, thank you, good job. Terima kasih ya buat refleksinya. Iya, benar tadi ya videonya itu bahwa ternyata kita pikir bahwa itu simple, itu biasa aja, ternyata bisa menyakitkan untuk ibunya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa perubahan dan adaptasi psikologi di trimester 1, 2, 3 itu memang terjadi, ya. Tapi bagaimana caranya ibu bisa mengetahui itu dan memahami kondisinya? Kalau ibunya mengetahui dan memahami kondisinya, peran kita sebagai bidan bisa maksimal dalam mensejahterakan apa? Mensejahterakan ibu dan janin selama dia proses kehamilan. Ya. Oke, kalau begitu untuk
menutup mata kuliah ini? Masih ada mungkin yang kurang dimengerti penjelasan Ibu? Aman ya? Mengerti berarti ya? Oke. Ya, ada tugas terakhir ya. Tugasnya itu kelompok, silahkan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian kontennya ini bisa pilihan, mau drama pendek atau video edukasi. Kemudian durasinya 2-5 menit ya, jangan lebih, jangan kurang. Selanjutnya dilengkapi dengan nama mahasiswa dan kelompoknya, diunggah ke sosial media masing-masing, dan linknya dimasukkan ke e-learning Undiksa ya, di bagian penugasan. Ibu sudah masukkan juga materinya di e-learning, jadi silahkan, dan sudah sediakan memang tempat tugas linknya, jadi masukkan di situ ya. Berarti jangan lupa videonya diupload paling lambat tanggal 15 Juli ya, jam 12 malam. Oke. Untuk tugasnya ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, mengerti. Seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya, boleh hubungi Ibu lewat WhatsApp. Oke ya. Kalau begitu, hari ini kita tutup dengan kembali kita refleksikan. Kita tadi memilih pilihan keempat, ya kan? Happy dan juga kehamilannya yang lancar. Artinya setelah kita belajar hari ini, bahwa bagaimana kita bisa mengidentifikasi perubahan dan adaptasi psikologi itu untuk membawa ibunya merasakan kehamilan yang aman dan happy. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, semuanya sudah mengerti. Boleh mungkin ya nanti kalau ada yang tidak dimengerti dengan tugasnya, seiring berjalannya waktu, boleh kalian hubungi Ibu lewat WhatsApp. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Sekian dan terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Selamat pagi dan Om Santi Santi Om. Thank you.